Nah, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, kita coba bacakan di sini. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, yang menyampaikan kepada kita ini, yang merangkum dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada kita, meneruskan menyampaikan, menuliskan di sini, kaifa takfuruna billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa takfuruna billah, bagaimana engkau ingkar, kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan ba nih. Ba itu kan punya 14 ya maknanya. Di antaranya nanti ada ba yang menunjukkan ilsaq, musahabah, sababiyah, gitu kan, ghayah. Nah, di sini mungkin kita lebih dekatkan kepada ghayah, tapi kita bisa ambil di sini sifat ilsaq dan musahabah. Jadi bagaimana engkau bisa ingkar kepada Allah? Tujuannya kan ingkarnya itu kepada siapa? Kepada Allah. Balik sababiyah, ya, sedangkan sebab hidupmu pun karena Allah. Ilsaq, sedangkan yang melekat mengawasi engkau itu Allah. Musahabah, sedangkan yang mengawasi engkau itu Allah. Kok bisa kamu ingkar? Ya gimana sih kamu ingkar? Sebab adanya engkau itu karena Allah. Dengan ya, sedangkan kau diawasi Allah, merasa diawasi Allah, merasa dekat diawasi oleh Allah, diketahui oleh Allah, tapi masih bisa berbuat sesuatu yang ingkar gitu kan. Jadi di mana tuh kedalaman atau kebeningan berfikirnya? Ya. Ya, ala wajhi ta'jib. Jadi di sini disampaikan dalam bentuk ta'ajjub itu, kalau ke manusia itu heran yang dalam. Ya, heran yang dalam. Ya, kalau dikembalikan ke sifat Allah, sifatnya kecaman yang dalam. Kan? Kecaman yang dalam yang menghadirkan kesan kepada kita, ditanamkan suatu keheranan. Jadi kalau kita bacakan juga, iya ya, kok bisa begitu ya? Ya, kan di dunia manusia juga walaysa kamitslihi syai'. Di dunia kita juga ya, misalnya begini, ada orang berjasa sekali tuh. Ya, taruhlah orang tua saja lah. Ya, ayah, ibu, kan? Ibu yang telah mengandung, melahirkan, merawat dan sebagainya, memberikan perhatian dan sebagainya. Tiba-tiba anaknya durhaka. Terus ibunya berkata, "Nak, kok bisa berkata kasar sama ibu, nak? Ibu kan yang ngandung kamu, nak, yang melahirkan, memberikan ASI, merawat, menyayang kamu, gak pernah nyakitin. Kok sekarang kamu kata-katanya kasar sama ibu? Kok bisa begitu?" Ya kan? Ibu punya rahim, dan ingat, Allah sifatnya rahim. Tuh. Coba rasakan suasana itu tuh. Balik. Dan Allah tuh lebih dalam. Aku yang menghidupkan engkau. Ibumu mengandung, tapi aku yang menghidupkan engkau. Dan aku yang menghidupkan ibumu. Ya kan? Lalu kau bersikap seperti itu kepada aku, gitu kan? Nah, di mana cara berpikirnya tuh? Ya, makanya ini menggunakan bentuk ta'jib. Wa kuntum amwata. Sedangkan engkau itu dulu dalam keadaan tidak eksis, nutfan fi aslabi abaikum, yaitu engkau masih berbentuk campuran spermatozoa dengan ovum, masih proses, belum ada kehidupannya, belum ada roh ditiupkan. Nanti bisa dilihat, dilacak ini di yang paling gampang di Al-Arba'in ya, Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang keempat tuh. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, qala an abi Abdurrahman bin Mas'ud, ya, an abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, kan, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa, thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Di sini dikatakan nutfan fi aslabi abaikum fa ahyakum, ya, fi arhami ummahatikum. Kamu dulunya nggak eksis, nggak ada. Setelah itu aku berikan kehidupan. Tadi yang Al-A'raf ayat 172. Di dalam rahim dibentuk. Ya, teruskan hadisnya. Ya, setelah usia 4 bulan kandungan, yang 40 hari ketiga, 40, 120 hari, 4 bulan kandungan. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fi ruh. Diutus malaikat meniupkan roh. Maka muncullah kemudian kehidupan di alam kandungan. Thumma yumitukum 'inda inqita'i ajalikum, ya kan? Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ya, engkau hidup, berkehidupan. Tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi kan saya udah baca ini, jadi makanya saya terangkan dengan lebih luas. Kalau di sini kan seperti tafsir Jalalain, singkat. Kalau pengen lebih panjang, kita lihat di tafsir lain dengan karakternya masing-masing, gitu kan? Nah, gambarannya apa? Kalau engkau mengatakan saya lupa, dulu pernah punya perjanjian, sekarang kamu hidup, kamu diingatkan sekarang. Berpikir saat akan meninggal itu gimana nanti persiapannya? Kamu kemana? Ya kan? Kamu kemana tuh? Dan nggak bisa jawab ke malaikat, man rabbuka. Malaikat nanya, malaikat bertanya-tanya, nggak bisa begitu. Jawabannya kan udah pasti itu, udah jelas tuh, ya. Nah, kemudian teruskan. Nah, kamu berkehidupan sampai diberikan ajal, indan qita'i ajalikum, ya, indan qita'i ajalikum. Jadi sampai engkau berakhir ajalmu, sampai batas waktu hidupmu, cari tuh. Ya, rahasia kehidupan, kenapa hidup, mau kemana hidup, kenapa dipilih, kan untuk apa menjalani kehidupan sampai kembali dan sebagainya, sampai muncul rasa syukur kepada Allah dan rasa menghamba yang dalam. Kemudian thumma yuhyikum lil ba'thi, lalu setelah itu dihidupkan kembali, ya.
di alam kubur, diberikan kemudian kesempatan, lalu setelah itu dibangkitkan, lil ba'ts, dibangkitkan untuk persiapan kembali kepada Allah. Thumma ilaihi turja'un fil akhirati fayajzikum bi'amalikum thumma, ini dia, dzakara minnatahu alaihim. Ya, faqala ayat 29-nya. Maka di sini dijelaskan di tafsir ini, wa fil akhirati fayajzikum bi'amalikum. Maka ketika engkau dibangkitkan sudah di situ titik terakhirnya, nggak ada kembali lagi, nggak ada koreksi lagi, pada akhirnya semua hisab, maka akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, terkumpul dalam kitab Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Nanti setelah masuk ke surah Al-Isra ya, kita akan bahas itu. Nah, jadi sekarang kesimpulan yang kita dapatkan adalah ayat ini memberikan pengingat yang dalam kepada kita semua untuk mengoreksi diri, berevaluasi, berkontemplasi atas semua tindakan perilaku yang telah kita lakukan dalam berkehidupan setidaknya sampai dengan malam ini, waktu Indonesia bagian barat. Lihat hidupnya mau kemana, ya kan? Dan kita menyadari bahwa kehidupan ini sifatnya sementara, pasti akan berpulang. Sampai detik ini, persiapannya apa? Mengapa masih ada perbuatan-perbuatan yang melanggar komitmen dengan Allah dari segi keimanan? Ya, kenapa nggak dilatih iman supaya kuat, supaya terpaut kita dengan Allah sebagai Allahus Samad? Kenapa masih ragu? Kenapa kadang masih ingkar, ya kan? Ya, belum paham qada dan qadar padahal sudah jelas babnya keseluruhannya. Dari segi ibadah, katanya muslim, telat kok dalam menunaikan sholat, ya kan? Telat juga dalam mengeluarkan zakat, katanya muslim, kok masih ingkar, ya kan? Ada yang bahkan nggak sholat, berpikir karena akan wafat. Dari segi muamalah, katanya muslim, sholat, tapi kok nggak baik hubungan sama orang tua, sama teman dan sebagainya. Ini semua terkoneksi, terintegrasi, jangan dipotong-potong ya. Oh, kalau gitu lebih baik hubungannya bagus, akhlaknya bagus, ya daripada sholat nggak bagus. Cara berpikir yang salah. Nggak sholat tuh udah nggak bagus, nggak sholat tuh udah nggak berakhlak. Salah satu hamba, ciri hamba yang nggak berakhlak itu, dan tingkat nggak berakhlak paling tinggi itu nggak sholat, karena nggak berakhlak sama Rabb penciptanya. Ya, Anda nggak sopan sama orang tua, itu akhlaknya masih terhadap hamba ke hamba. Nggak sopan terhadap Allah, nggak sholat, nggak sopan terhadap pencipta. Jadi nggak berakhlak. Orang itu jangan disampaikan, yang penting akhlaknya bagus, nggak sholat nggak apa-apa. Nggak sholat tuh nggak berakhlak. Gitu ya. Nggak sholat tuh nggak berakhlak. Nggak berakhlaknya langsung kepada Tuhan, pada pencipta. Dan justru akhlak tuh muncul dari sholat, dari ibadah. Kan dari sholat tuh tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, tanha 'anil fahsya wal munkar tuh melahirkan akhlak. Itu gambarannya. Ya, kalau perbuatan baik yang dilatih lewat pendidikan namanya adab. Ya, jadi bedakan antara adab dengan akhlak. Akhlak tuh perbuatan baik yang dilatih lewat ibadah. Ya kan? Akhlak dari kata khalaq. Ya, khalaq itu menciptakan, yang tercipta makhluk, penciptanya khaliq, karakternya akhlak. Untuk menunjukkan hadirnya akhlak muncul lewat ibadah. Makanya kata khalaqa disandingkan dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka lahirlah akhlak. Ya kan? Nah, dari akhlak itu nanti muncul akumulasinya. Tunggalnya di khuluq nanti. Ketika dia mendekat kepada Rabb, dia menunaikan ibadah, maka lahirlah akhlak yang tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Demikian disifati Nabi Muhammad SAW dengan karakter yang mulia itu. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian yang kita bahas, kita tempatkan dengan baik. Kesimpulannya, koreksi diri supaya menjadi pribadi yang lebih mulia sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu nanti kita, kalau udah paham nih sampai ayat 28, barulah dijelaskan dengan rinci. Dari mulai konsep berkehidupan bagaimana. Kan Anda pasti akan bertanya kan, setelah berevaluasi bagaimana menjalani kehidupan. Nanti Allah terangkan. Inilah risalahnya saat manusia diciptakan. Langit, bumi, manusia pertama. Tujuannya untuk seperti ini, seperti ini. Jadi indah ayat Quran itu nyambung semua. Nggak ada yang terputus. Nah, sekarang kita koreksi diri dulu. Setelah paham, duduk, kita bertanya bagaimana memulainya. Nah, caranya akan kita sambungkan di pertemuan berikutnya insya Allah.